Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, kembali lagi di Podcastnya Arek Ape Sita. Oh ya nih, perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Azhar Akbar. Di sini saya sebagai host. Nah, samping saya ini kan ada tamu yang istimewa. Tak kenal maka tak sayang, mari lagi kita perkenalkan untuk tamu istimewa kita. Ya, terima kasih Mas. Dulunya nama saya Muhammad Rizky Abdillah. Saya juga alumni Prodi Administrasi Publik Unsida angkatan 2018. Ya, alhamdulillah tahun ini tahun 2022 saya lulus di wisuda di bulan Juni kemarin. Oh ya Kak, ya, sebelumnya ini saya manggil apa ini? Enaknya. Mas aja terserah mulai. Mas siapa? Mas Rifki. Mas Rifki. Oke. Gini ya Kak ya. Sekarang ini kan masih ada di sibuk ngapain ya Kak? Kalau saya sibuk sekarang juga nggak ada kerjanya Mas selain kerja juga aja. Kakaknya kan alumni AP ya. Ya. Kalau boleh tahu sekarang kakak sendiri kerja di mana ya? Saya sendiri kerja di Rumah Sakit Sri Magelang di bagian administrasi. Bagian apa? Administrasi Administrasi. Udah berapa tahun Pak? kurang lebih sekitar 3 tahun. Oh ya. Yang menjadi alasan kakak kerja di bidang yang sekarang ini apa ini? Kalau alasan sih nggak pernah apa ya, kayak terpikirkan sebelumnya saya bisa bekerja di dunia kesehatan. Saya dulu juga nggak punya basic kesehatan. Iya. Awal bisa kerja di rumah sakit juga itu karena juga lowongan itu menjuru di rumah sakit. Saya juga administrasinya nggak begitu seberapa di dunia kesehatan, ternyata juga cakupannya di dunia kesehatan semua. Boleh kakak ceritain kenapa bisa kerja di bidang yang sekarang? Awal cerita waktu dulu saya kan SMA, waktu pertama kali saya kuliah juga saya juga apa ya, pengennya juga bekerja, tapi orang tua awalnya melarang. Terus orang tua membolehin dengan syarat saya tetap harus kuliah. Waktu itu saya kerja awal sebelum kuliah saya kerja di Surabaya sekitar 2 tahun. Waktu itu juga waktu sudah masuk kuliah saya bingungan, nggak bisa bagi waktu, akhirnya saya memutuskan resign. Dari situlah awal saya bisa kerja di rumah sakit. Pertama kali saya bisa kerja di situ, awal mula saya itu mendaftar dengan tahu pamflet itu dapat dari seseorang yang kalau itu teman saya sendiri, waktu itu kerja di rumah sakit juga, di rumah sakit situ. Dan itu beliau ngasih tahu ke saya ada lowongan di rumah sakit ini, barangkali dicoba tuh. Dan pada akhirnya saya waktu itu iseng-iseng nyoba, saya nggak punya pikiran saya harus diterima, enggak, pokoknya saya intinya melamar, kalau memang ditakdirkan di situ diterima ya alhamdulillah, gitu aja Mas. Jadi ini ya apa optimis apa namanya bekerja tekad berarti ya. Ya, Harus nekat ya. harus tekad. Pertama saya kalau memang ingin melamar dunia kerja itu, kalau bagi saya sendiri itu apa ya Mas ya, kalau bagi saya pribadi memang saya nggak begitu prioritaskan saya harus diterima di sini, enggak. Ada keinginan tersendiri, memang saya ingin kerja di dunia ini, cuma saya nggak berangan-angan harus bekerja di sini, enggak. Kenapa? Kalau saya misalkan nggak diterima di situ, saya nggak apa ya, hati saya itu nggak kecewa gitu loh Mas. Jadi gitu. Kan ada juga kadangan orang yang menganggapnya saya harus diterima di sini, pokoknya saya harus kerja di bidang sini. Tapi mereka nggak bisa kerja situ, alamat ya sakit hati. Kayak melamar pekerjaan di instansi yang berbeda itu malah sulit. Ada keterkaitannya nggak kak dengan apa yang kakak pelajari selama perkuliahan dengan kerjaan kakak sekarang? Kalau memang keterkaitan sih banyak Mas, karena ilmunya di administrasi publik kan juga luas, juga menyangkut. Saya sendiri kan juga administrasi, khususnya sebagian di pendaftaran, juga melayani orang, bagaimana cara melayani itu sangat-sangat apa ya Mas, kayak harus benar-benar dijaga. Setiap ada kayak bagaimana cara melayani orang itu, bagaimana sapanya, bagaimana menanyai orang tersebut biar tidak tersinggung, bagaimana caranya mendaftar pasien itu supaya beliau bisa terlayani dengan baik. Oh ya. Kakak kan sebagai di pelayanan ya. Iya. Saya sih belum tahu kak. Kayak terkaitannya BPJS di pelayanan kakak ini gimana?
Kalau pelayanan di BPJS sendiri, ya ini mas, BPJS kan memang ada kriterianya. Iya. Ada rumah sakit yang benar-benar bekerja sama dengan BPJS, khususnya kan sudah berkoordinasi dengan BPJS. Dan itu BPJS punya kriteria sendiri, jadi harus benar-benar menerapkan apa yang sesuai dengan peraturan. Dan di BPJS sendiri itu memang kan di anjuran pemerintah kan terbagi ada 3 kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kan sesuai dengan jatah mereka yang itu. Dan juga ada 2 kepesertaan. Yang pertama itu peserta mandiri, itu artinya itu mereka itu per bulan bayar sendiri mas, ya sesuai dengan kelasnya. Kalau memang ada yang mau kelas 3, kelas 2, dan kelas 1 itu kita sendiri tarifnya. Kalau yang dari perusahaan itu biasanya kelas 1, itu biasanya kalau orang bekerja di pabrik, buruh pabrik maupun instansi ataupun TNI Polri itu bisa, itu biasanya kelas 1. Kalau aparat seperti kepolisian dan itu biasanya kelas 2. Yang membedakan kelas-kelas itu apa ya? Kalau kelas itu sebenarnya sama, cuma itu biasanya itu ada ketergantungan dari fasilitas kamar ataupun dari pengobatannya. Kalau kayak pelayanannya semua sama, BPJS maupun itu sama. Gini, kakak kan di layanan ya. Pelayanan di rumah sakit kakak ini bagaimana saat kondisi COVID sama sekarang ini kan COVID kan sudah hilang gitu. Iya. Kalau pelayanan di rumah sakit sendiri selama saya bekerja itu kan tergantung kondisi, kondisi juga situasi kan, apalagi di perubahan musim sekarang banyak orang yang sakit terutama anak-anak. Iya. Kalau pasca COVID kemarin sih juga waktu COVID itu kebanyakan keluhannya di itu kayak batuk, sesak nafas itu kebanyakan di orang lansia. Kebanyakan orang lansia. Memang di waktu pandemi COVID mulai tahun 2020 banyak orang yang kehilangan pekerjaan, terutama mas. Memang di rumah sakit juga banyak yang juga diistirahatkan di rumah, cuma enggak beberapa. Dan waktu pas tingginya COVID itu rumah sakit saya juga ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Jadi mau tidak mau juga harus menerima pasien dalam kondisi apapun. Selanjutnya ada soalnya kayak bagaimana kehidupan selama kuliah dulu Kak? Kehidupan saya selama kuliah juga apa ya mas ya, di layanan kuliah dulu kan saya juga kena imbas pandemi COVID, jadi belajar dari rumah. Mau nggak mau, ngerti nggak ngerti ya harus mengerti mas. Itu jadinya. Kesan dan pesan untuk mahasiswa apa mas? Mungkin yang bisa disampaikan. Kalau kesan dan kesannya saya juga berterima kasih semua bapak ibu dosen dan teman-teman. Dari sini saya juga banyak pelajaran yang saya dapat, terutama khususnya ilmu-ilmu yang dapat, ada poin khusus yang bisa saya kerjakan di maksudnya bisa saya amalkan di dunia kerja. Itu tentang dunia saya sebutkan satu persatu yang intinya itu banyak mas. Meskipun kan dalam dunia banyak katakan ilmu itu tidak semuanya nanti bisa digunakan di dunia kerja. Memang ada poin-poin tertentu yang bisa digunakan untuk dunia kerja. Khususnya biasanya kalau saya sendiri yang saya dapat dulu, bagaimana pelayanan itu sangat penting. Karena apa? Di luar itu nggak semua orang mas, kayak kalau karakternya itu bisa sama kita. Kadang-kadang kita tanyakan di rumah sakit juga bermacam-macam, ada yang keadaan darurat ataupun maupun enggak. Katakan kita sudah nanya baik-baik, orangnya jawabnya enggak begitu enak kan, juga kita mau nggak mau kan kita juga enggak boleh terpancing emosi gitu loh. Bagaimana kita benar-benar melayani orang itu bisa terlayani dengan baik. Itu guys ya, dari tamu kita Mas Rifki udah bercerita banyak terkait pekerjaan sama perkuliahannya. Oke guys, sampai jumpa di podcast hari ini. Jangan lupa episode selanjutnya ditonton lagi ya. Jangan lupa subscribe and comment, like channel AB Umsida. See you guys.